Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kalau ngomongin Jakarta, rasanya ada satu tempat yang nggak pernah gagal jadi ikon kota. Mau orang Indonesia, turis mancanegara, sampai burung merpati yang lagi lewat, pasti tahu tempat ini. Yaps, inilah Monumen Nasional atau yang lebih akrab kita sebut Monas. Hari ini, kita akan menjelajahi Monas dari sudut yang berbeda. Bukan sekadar melihat bentuknya, tetapi menyelami cerita, filosofi, dan berbagai fakta menarik yang membuatnya begitu istimewa. Siap? Yuk, kita mulai. Tapi, tunggu dulu. Monas itu bukan sekadar tugu tinggi dengan api emas di puncaknya. Di balik kemegahannya, ternyata ada banyak cerita unik, fakta menarik, bahkan hal-hal yang mungkin belum pernah kalian dengar. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah bangunan yang telah menjadi saksi perjalanan bangsa selama puluhan tahun. Sebuah monumen yang tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga simbol perjuangan, kebanggaan, dan identitas Indonesia. Setiap kota besar di dunia memiliki sebuah ikon yang membuat orang langsung mengenalinya. Paris punya Menara Eiffel, New York punya Patung Liberty, Kuala Lumpur punya Menara Kembar Petronas. Dan Indonesia memiliki sebuah monumen yang berdiri tegak di jantung ibu kota. Selamat datang di Monumen Nasional, atau yang lebih akrab kita kenal dengan nama Monas. Tapi tahukah kalian bahwa di balik bentuknya yang sederhana, Monas menyimpan banyak fakta unik yang mungkin belum pernah kalian dengar? Hari ini, kita akan mengupas semuanya. Setiap hari, ribuan orang datang ke sini. Ada yang ingin berolahraga, ada yang berburu foto, ada yang membawa keluarga, dan ada pula yang sekadar duduk, menikmati semilir angin sambil berharap mantan tiba-tiba lewat. Walaupun peluangnya tipis, mungkin lebih kecil daripada menemukan parkir kosong saat akhir pekan. Namun di balik kemegahannya, Monas bukan hanya tugu tinggi yang cantik dipotret. Ia adalah simbol perjuangan, kebanggaan, dan saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kalau kita membuat menara dari balok mainan, mungkin 5 menit sudah roboh diterjang adik kecil. Monas lebih dari setengah abad berdiri gagah menghadapi panas, hujan, angin, bahkan ribuan pengunjung yang setiap hari datang mengabadikan momen. Sejarah Monas. Monas berdiri tepat di jantung Jakarta. Monas ternyata lebih tua dari yang banyak orang kira. Ketika melihat Monas hari ini, banyak orang mengira bangunan ini sudah ada sejak Indonesia merdeka. Padahal kenyataannya tidak. Pembangunannya baru dimulai pada tahun 1961. Saat itu, Indonesia masih sangat muda sebagai sebuah negara. Presiden Soekarno memiliki mimpi besar. Beliau ingin Indonesia memiliki monumen nasional yang dapat menjadi kebanggaan rakyat sekaligus simbol perjuangan kemerdekaan. Mimpi itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk Monas. Kalau zaman sekarang mungkin disebut proyek nasional. Bedanya, waktu itu belum ada media sosial, jadi tidak ada komentar. Tingginya setara gedung lebih dari 40 lantai. Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter. Kalau dibandingkan dengan rumah biasa, jelas tidak sebanding. Kalau dibandingkan dengan pohon mangga depan rumah, lebih tidak sebanding lagi. Tinggi Monas setara gedung bertingkat puluhan lantai. Monumen ini dibangun sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Membangun monumen sebesar ini tentu bukan pekerjaan mudah. Butuh tenaga ahli, perencanaan matang, material berkualitas, dan tentunya semangat yang luar biasa. Bayangkan saja, sekarang membangun rumah 2 lantai saja sering muncul pertanyaan, "Pak, kapan selesainya?" Jawabannya kadang, sebentar lagi. Sebentar laginya, bisa sampai musim hujan berikutnya. Untungnya, pembangunan Monas tetap berjalan hingga akhirnya diresmikan pada tahun 1975. Jadi salah satu kebanggaan bangsa. Kenapa harus di sini? Kalau diperhatikan dari atas, posisi Monas berada tepat di tengah Jakarta. Bukan kebetulan, lokasi ini dipilih agar mudah dijangkau dari berbagai arah dan menjadi pusat perhatian. Di sekelilingnya berdiri gedung-gedung pemerintahan, ruang terbuka hijau, dan jalan-jalan utama ibu kota. Seolah-olah Monas berkata pelan, "Aku di sini menjaga Jakarta." Dan memang benar. Entah pagi, siang, sore, atau malam, Monas selalu menjadi titik orientasi banyak orang. Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter. Kalau disusun,
Tingginya kira-kira sama seperti puluhan rumah bertingkat yang ditumpuk ke atas. Dari kejauhan saja sudah terlihat menjulang. Makanya banyak orang menjadikan Monas sebagai patokan arah. Kalau lagi nyasar, "Mas, Monas sebelah mana ya?" Begitu ketemu Monas, baru deh sedikit tenang. Walaupun setelah itu masih nyasar juga. Api yang tak pernah padam. Bagian paling terkenal dari Monas tentu saja api emas di puncaknya. Banyak anak kecil yang dulu mengira itu api sungguhan. Bahkan mungkin ada yang bertanya, kalau hujan deras, apinya mati nggak? Jawabannya tentu tidak. Karena itu adalah patung berbentuk lidah api. Api tersebut melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Maknanya sederhana, namun sangat kuat, bahwa semangat bangsa harus terus menyala meskipun menghadapi berbagai tantangan. Yang membuatnya istimewa adalah lapisan emas asli yang menyelimutinya. Ketika matahari bersinar, puncaknya benar-benar berkilau. Saking mengkilapnya, kalau burung lewat siang hari, mungkin sampai pakai kacamata hitam. Tidak heran jika puncak Monas menjadi salah satu bagian yang paling sering difoto oleh wisatawan. Pengunjung bisa naik menggunakan lift menuju pelataran puncak. Perjalanannya hanya beberapa puluh detik. Begitu pintu lift terbuka, pemandangan Jakarta langsung terbentang luas. Gedung pencakar langit, jalan raya, kereta api, masjid, gedung pemerintahan. Semuanya terlihat dari atas. Kalau cuaca sedang cerah, katanya pandangan bisa sangat jauh. Bagi sebagian orang, Monas adalah tujuan wisata. Bagi anak sekolah, Monas adalah tempat belajar sejarah di luar kelas. Bagi para fotografer, Monas adalah objek yang tidak pernah membosankan. Dan bagi pedagang kerak telur, Monas adalah rezeki yang terus berdatangan. Disinilah jutaan orang berkumpul setiap tahun. Ada yang datang membawa kamera mahal, ada yang hanya membawa ponsel, ada pula yang datang dengan satu tujuan sederhana, yang penting fotonya kelihatan estetik. Hasilnya, 50 kali jepret, yang dipakai cuma satu. Dan ada pula yang datang dengan senyuman tipis sambil mengingat masa lalu. Di bagian berikutnya, kita akan turun ke bawah tanah, menyusuri Museum Sejarah Nasional, melihat diorama perjuangan bangsa, dan mengungkap kisah-kisah menarik yang tersembunyi di balik dinding Monas. Jadi, jangan kemana-mana, karena petualangan sesungguhnya baru akan dimulai.
Terowongan pejalan kaki Tugu Monas berfungsi sebagai akses masuk utama bagi pengunjung menuju Cawan dan Museum Tugu Monas. Terletak di sisi utara kawasan Monas. Memiliki panjang 95 meter, awalnya dibangun 45 meter pada tahun 1945, lalu diperpanjang pada tahun 1993. Interior terowongan didesain dengan warna kuning keemasan, dilengkapi pencahayaan modern dan penyejuk udara agar pengunjung merasa nyaman. Banyak orang datang ke Monas hanya untuk naik ke puncak. Padahal di bagian bawah terdapat Museum Sejarah Nasional. Museum ini menyimpan berbagai diorama yang menggambarkan perjalanan panjang Indonesia. Mulai dari masa kerajaan Nusantara, kedatangan bangsa Eropa, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga perkembangan Indonesia modern.
Berjalan di museum ini seperti melakukan perjalanan waktu. Bedanya, tidak perlu mesin waktu. Cukup berjalan kaki dan membaca informasi di setiap diorama. Belajar sejarah di sini jauh lebih seru, karena seperti sedang melihat film yang berhenti di setiap adegan. Pagi hari biasanya dipenuhi orang yang jogging, sore hari dipenuhi keluarga. Anak-anak berlari ke sana kemari, ada yang main sepeda, ada yang piknik, ada juga yang duduk manis sambil makan bekal. Banyak orang datang hanya untuk menikmati pemandangan. Ada yang memotret, ada yang membuat konten, termasuk saya. Dan ada juga yang cuma duduk sambil ngobrol. Dan tentu saja ada yang datang dengan niat olahraga. Pulang-pulang malah membawa kantong berisi jajanan. Namanya juga wisata. Kadang yang paling berat bukan langkah kaki, melainkan menolak godaan aroma makanan. Kalau ingin datang ke Monas, datanglah pagi hari. Udara masih sejuk. Antrian belum terlalu panjang. Gunakan sepatu yang nyaman. Karena area Monas cukup luas, siapkan kamera atau ponsel. Karena hampir setiap sudutnya sangat fotogenik. Jangan lupa membawa air minum. Dan yang paling penting, jagalah kebersihan. Karena Monas adalah kebanggaan kita bersama. Monas bukan hanya tentang sejarah. Di sini, orang-orang datang membawa cerita masing-masing. Ada anak kecil yang baru pertama kali melihat ibu kota. Ada wisatawan dari luar daerah yang akhirnya bisa menyaksikan Monas secara langsung. Ada keluarga yang menghabiskan akhir pekan bersama. Ada pula wisatawan mancanegara yang penasaran dengan budaya Indonesia. Dan semuanya dipersatukan oleh satu tempat yang sama. Monas bukan hanya berdiri sebagai monumen. Ia menjadi ruang terbuka tempat sejarah, budaya, kuliner, dan kebersamaan bertemu dalam satu suasana yang hangat. Bagi masyarakat Indonesia, Monas bukan hanya tempat wisata, tetapi juga lambang persatuan, lambang perjuangan, dan lambang semangat bangsa. Disinilah jutaan orang datang dari berbagai daerah, dengan latar belakang berbeda, namun berdiri di tempat yang sama, menikmati satu simbol kebanggaan Indonesia. Monas juga menjadi salah satu lokasi berbagai acara nasional, mulai dari perayaan kemerdekaan, festival budaya, olahraga, sampai pertunjukan seni. Setelah puas menikmati megahnya monumen nasional, perjalanan kita belum selesai. Karena sebuah wisata, rasanya belum lengkap kalau perut mulai memberikan kode rahasia. Dan percayalah, kode itu biasanya muncul tepat ketika aroma makanan mulai tercium. Entah kenapa kaki yang tadi terasa pegal karena berjalan jauh, tiba-tiba kembali bertenaga saat melihat tulisan soto Betawi, kerak telur, atau es kelapa muda. Mungkin ini yang disebut tenaga dari lambung. Monas bukan sekadar beton, baja, dan emas yang disusun menjadi sebuah monumen. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang. Ia adalah simbol bahwa bangsa Indonesia pernah bermimpi besar, lalu bekerja keras untuk mewujudkannya. Dan selama api emas itu masih bersinar di puncaknya, selama itu pula semangat perjuangan akan terus hidup dalam hati rakyat Indonesia.
Filosofi yang tidak semua orang sadari. Sekilas, bentuk Monas terlihat sederhana. Namun, setiap bagiannya memiliki makna. Monumen ini menggambarkan semangat perjuangan bangsa yang terus menyala. Api di puncaknya melambangkan semangat yang tidak pernah padam. Semangat untuk terus maju. Semangat untuk terus berkarya. Semangat untuk tidak mudah menyerah. Kalau semangat kita kadang naik turun karena hari Senin datang terlalu cepat, api Monas seolah mengingatkan bahwa perjuangan harus tetap menyala setiap hari. Banyak orang fokus pada monumennya, padahal kawasan tamannya juga sangat menarik. Area Monas memiliki ruang terbuka hijau yang luas, pepohonan rindang membuat suasana terasa lebih sejuk dibandingkan jalan-jalan di sekitarnya. Pagi hari dipenuhi pelari, siang hari dipenuhi wisatawan, sore hari dipenuhi keluarga, dan malam hari dipenuhi pemburu foto. Monas seolah memiliki suasana berbeda setiap jamnya. Ada jalur pejalan kaki, area olahraga, tempat duduk, dan ruang terbuka hijau. Monas mengajarkan kita tentang perjuangan. Taman-tamannya mengajarkan kita tentang kebersamaan. Sementara kuliner di sekitarnya mengingatkan bahwa setiap perjalanan akan selalu terasa lebih berkesan ketika dinikmati bersama orang-orang tercinta. Jadi, jika suatu hari kalian berkunjung ke Jakarta, jangan hanya datang untuk berfoto di depan Monas. Luangkan waktu untuk berjalan santai, menikmati suasana tamannya, mencicipi kuliner khas Betawi, dan merasakan sendiri denyut kehidupan di jantung ibu kota. Karena terkadang, kenangan terbaik bukan hanya berasal dari tempat yang kita datangi, tetapi juga dari rasa, aroma, tawa, dan cerita yang kita bawa pulang. Nah, teman-teman, itulah perjalanan kita menjelajahi Monumen Nasional. Mulai dari sejarahnya, museum di bawah tanah, puncak Monas, api emas, taman yang luas, hingga berbagai fakta unik yang membuat Monas menjadi salah satu ikon paling terkenal di Indonesia. Kalau kalian sedang berkunjung ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Monas. Rasakan sendiri sensasi melihat ibu kota dari ketinggian, menikmati suasana taman yang asri, dan belajar sejarah bangsa di satu tempat. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini menjelajahi Monumen Nasional. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Karena Indonesia selalu punya cerita menarik untuk dijelajahi. Monas ibarat titik koma dalam kalimat panjang bernama Jakarta. Di sekelilingnya berdiri gedung-gedung pencakar langit, jalan raya yang sibuk, stasiun, museum, taman, dan pusat pemerintahan. Semuanya bergerak begitu cepat. Namun Monas tetap berdiri tenang. Seolah berkata, silakan kalian berlari mengejar waktu, aku akan tetap di sini menjaga cerita. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang selalu kembali ke Monas. Bukan hanya untuk berfoto, tapi untuk merasakan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar, sudah berapa kali kalian berkunjung ke Monas? Atau mungkin ada pengalaman seru yang ingin dibagikan? Saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat menjelajahi keindahan Indonesia.